Kalian benar-benar biadab. Sudah menghina Jokowi dan simbol negara, polisi jangan ragu penjarakan Rahlan Demokrat. Netizen ini ramai-ramai mempermasalahkan meme yang diposting oleh kader Demokrat ini. Bahkan mereka yang tidak pro terhadap Jokowi pun ini juga ikut emosi. Lagi mana tidak emosi ya? Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan burung Garuda ini dipermainkan seperti itu oleh kader Partai Demokrat. Maka wajar kalau kemudian netizen protes soal ini. Nggak ada yang bisa bela Rahlan Nasidik dari kesalahan ini gitu. Setelah dihujat banyak orang, lalu kemudian tweet ini dihapus. Dengan harapan isu ini stop sampai di sana, karena udah nggak ada lagi komentarnya gitu. Siapapun tidak boleh menghina Presiden Republik Indonesia. Boleh mengkritik, tetapi menghina, melecehkan jelas tidak bisa dibenarkan. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh negara bangsa-bangsa. Yang namanya kepala negara, yang namanya presiden pasti dilindungi oleh undang-undang khusus. Hari ini, 8 Agustus, Twitter saya dibayar. Pura-pura diretas, pura-pura dihack. Ya tujuannya supaya orang percaya bahwa itu bukan kelakuan Rahlan Nasidik, sehingga kalau diproses hukum Rahlan Nasidik nggak bisa disalah-salahkan. Itu tujuan. Untuk kasus tersebut penyidik menjeratnya dengan beberapa pasal berlapis. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, pasal 14 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kalian benar-benar biadab. Sudah menghina Jokowi dan simbol negara, polisi jangan ragu penjarakan Rahlan Demokrat. Demokrat ini memang partai yang kelihatannya nggak punya malu. Partai ini sudah ada di ujung tanduk, tinggal digedem dikit langsung plung. Partai Demokrat ini punya kader-kader yang tidak punya pikiran panjang. Kebencian ada di dalam partai mereka. Setelah Andi Arief dulu sempat mengaku diretas, orang yang pernah mau ajak kerjasama dengan setan untuk tidak mau Jokowi jadi presiden sekarang mulai dapat masalah. Akun yang dimiliki Rahlan Nasidik memposting foto Jokowi dengan ejekan dan hinaan siap diciduk. Kebencian sudah membutakan. Orang kalau memposting atas dasar kebencian itu menjadi sebuah hal yang dianggap benar. Rahlan dan Andi Arief sudah masuk ke tahap itu. Membenci seseorang membabi buta sehingga merasa apa yang mereka lakukan benar. Padahal mereka semuanya tahu bahwa seharusnya tidaklah benar. Rahlan yang ketakutan akhirnya melakukan hal-hal yang terprediksi. Akhirnya dia membuat video yang mukanya memelas-melas mengatakan bahwa ini dihack dan diganti nama. Memelas-melas dan mencari perhatian. Dia ini orang yang sudah tidak penting sama sekali. Dia ini bukan bagian dari negara. Dia ini bagian dari pengkhianat. Rahlan bukan hanya sekali dua kali saja. Dia sudah berkali-kali munculkan hal-hal yang memang gak sopan kepada pemerintah. Bukan hanya gak sopan, malah cenderung menuding sana-sini. Dan sebagai pengekor dari AHY, orang ini begitu gencar menyerbu Jokowi. Kedua orang ini, yaitu Rahlan dan Andi, adalah dua orang yang menjadi penyerang striker yang sering offside dan gak jelas. Jadi kalau kita melihat, haruslah kita melihat secara utuh dari apa yang terjadi sekarang. Apa yang menjadi postingan Rahlan, ini adalah rantai yang tak bisa kita pisahkan. Selama ini Demokrat lewat Andi Arief dan Rahlan seringkali mengejek-ejek pemerintah, mengolok-olok. Pemerintah Indonesia akhirnya diam saja. Jokowi santai saja. Jokowi santai, mereka lah yang terus menghasut. Akhirnya kebencian pun sudah menjadi bagian dari diri mereka yang tidak terlepaskan lagi. Namun ada keanehan yang ada di dalam pengakuan Rahlan. Dia mengaku akunnya dihack pada tanggal 8 Agustus. Yang mengatakannya berkali-kali loh. Gak hanya sekali, katanya diganti nama. Lalu ngehalu lagi dia bicarakan Indonesia. Tapi akhirnya ada yang aneh. Dia tidak membantah kalau dia yang mengirimkan meme Jokowi yang sangat melecehkan Joko Widodo, kepala negara Republik Indonesia. Artinya polisi harus membongkar dan menangkap Rahlan Nasidik yang pernah bicara mau koalisi sama setan untuk menghancurkan Jokowi. Melihat tweet Andi Arief yang setengah mati membela akun Twitter si Rahlan setelah kedapatan bikin meme yang melecehkan Presiden Jokowi, lambang negara yakni Garuda Pancasila, dan juga ada potongan lagu kebangsaan, modusnya sama saja. Sama-sama suka gitu. Dulu Andi Arief juga kedapatan mengadu domba pakai sarang, namun ngotot membantah. Kemudian Andi Arief juga pernah mengajak duel UKI PSI saat Andi Arief terpojok, mainnya kekerasan seperti pariah alias sampah masyarakat.
Ada aturan hukum saat mencoret-coret ataupun menodai lambang negara Garuda di undang-undang loh. Undang-undang mencatat bahwa hukuman 500 juta rupiah dengan penjara sekian lama cocok untuk program diet kebencian dari Rahlan. Undang-undang itu dibuat di era SBY, bapak ideologisnya dia sendiri. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 pasal 57 dan 58 sudah sangat jelas. Laporkan bukan hanya Rahlan namun Andi. Selesai agar mereka dikandangkan segera. Andi Arief mungkin kangen dikandangin lagi seperti waktu ketemu yang bergerigi dan bong dengan toilet terbalik diduga untuk hilangkan barang bukti. Menenggelamkan Partai Demokrat itu segampang ini. Hanya usut saja elit-elit partai. Rahlan dan Andi Arief begitu juga kan karena didiamkan saja sama si AHY. Kalau gitu ya selesaikan saja sekalian. Partai Demokrat rasanya nggak harus tenggelam di tahun 2024. Besok saja mungkin sudah bisa. Dan sudah seharusnya Rahlan dan Andi mempertanggungjawabkan ulahnya di depan hukum. Hanya politikus sampah yang bisa memposting gambar di bawah itu. Jelas-jelas ini adalah penghinaan yang paling menjijikan. Lalu ada di bawahnya orang-orang telanjang membawa bendera merah putih. Kepala Jokowi dilecehkan dengan keberadaan orang yang bermain gitar menduduki kepala Jokowi. Dan hal itu diposting oleh Rahlan bukan tanggal 8, tapi 7 Agustus dan 29 Juli. Rahlan menyebarkan konten yang dinilai menghina Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Presiden Joko Widodo. Gambar itu memperlihatkan wajah Presiden Jokowi yang ditempeli sejumlah permasalahan negara. Salah satunya adalah hutang ribuan triliun, yang lebih lanjut kepala Presiden Jokowi tampak diduduki oleh anak yang memainkan alat musik, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lirik yang tak sesuai. Tak ayal bila ulah Rahlan itu disesalkan oleh banyak warganet. Sebagai kader parpol, Rahlan dinilai tak semestinya melecehkan simbol-simbol negara. Selain itu, cara Rahlan itu dianggap tidak berkelas sekaligus mencerminkan sejatinya Partai Demokrat. Baru-baru ini, Rahlan Nasidik mengungkapkan bahwa akun Twitter miliknya diretas. Oleh sebab itulah ia merasa kemerdekaan berpendapatnya telah dirampas. Peretasan itu menurut dia terjadi pada Minggu 8 Agustus 2021. Rahlan menyesalkan sikap kritisnya terhadap pemerintah justru berbalas dengan upaya pembungkaman. Seminggu saja sebelum kemerdekaan Indonesia dirayakan, saya berasa nggak menjadi bagian dari kemerdekaan itu. Hak saya atas kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi malam ini juga dirampas oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan saya untuk menggunakan hak politik saya untuk memberikan sumbangan pemikiran, gagasan dalam bentuk kritik, dalam bentuk teguran kepada pemerintah. Katanya kepada wartawan pada Minggu malam kemarin. Politisi Demokrat memang sudah offside. Sudah saatnya mereka diberi pelajaran aparat penegak hukum. Kita dorong usut orang-orang yang telah merendahkan presiden yang menjadi simbol negara. Menyoroti soal itu, pengamat ilmu manajemen Dr. Johnny Sinaga menyebut, jika Presiden Jokowi semakin direndahkan oleh Partai Demokrat, maka Presiden Jokowi akan semakin ditinggikan. Ya, semakin Bung rendahkan Presiden Jokowi yang terpilih secara konstitusional, maka dirinya akan semakin ditinggikan. Banggakanlah apa yang lebih pantas dan patut dibanggakan, kata Dr. Johnny Sinaga lewat akun Twitternya. Maka dari itu ia tetap merasa bangga dengan karya yang dihasilkan Presiden Jokowi, bahkan menurutnya rakyat pun ikut menikmati karya tersebut. Akibat ulah-ulah Demokrat ini, rakyat semakin muak dengan partai Cikias ini. Jadi, kacauan Demokrat itu bukanlah ulah kita yang disebut buzzer, tapi ulah mereka sendiri yang panik karena borok pemerintahan SBY akhirnya terbongkar ke hadapan publik. Selama 10 tahun, kita disuguhi politik terzalimi sehingga banyak rakyat Indonesia yang merasa iba terhadap SBY. Tetapi setelah 10 tahun SBY berkuasa, akhirnya rakyat tahu bagaimana bobroknya pemerintahan SBY selama ini. Candi Hambalang adalah salah satu bukti warisan proyek mangkrak pemerintahan SBY yang akan diingat terus sepanjang masa. Ingat SBY, ingat proyek mangkrak Hambalang. Selain itu kita juga bisa melihat begitu banyak lagi proyek mangkrak warisan pemerintahan SBY yang akhirnya diselesaikan oleh Presiden Jokowi saat ini. Dan kita sebagai rakyat kecil akhirnya tahu jika ada proyek mangkrak warisan SBY senilai 143 triliun rupiah di masa pemerintahannya. Belum lagi warisan hutang dari pemerintahan SBY kepada pemerintah Jokowi saat ini. Setelah itu pemerintahan Presiden Jokowi harus kena getah terkait maraknya radikalisme warisan SBY. Makanya hanya Presiden Jokowi yang berani membubarkan benalu seperti HTI dan FBI, dan lebih miris lagi di zaman SBY ada seorang yang tidak tersentuh hukum terkait petrol. Berdasarkan temuan lembaga auditor Kordamenta, jaringan mafia minyak dan gas itu menguasai kontrak suplai minyak senilai 18 miliar US dollar atau 250 triliun selama 3 tahun.
Tuan MR ini yang menjadi perantara dengan perusahaan minyak milik negara lain atau National Oil Company atau NOC untuk meraih keuntungan lebih banyak. Kok bisa ya ada orang tidak tersentuh hukum di masa pemerintahan SBY terkait kasus Petrol? Jadi sudah paham bukan bagaimana sarang mafia migas yang dilindungi oleh SBY ini akhirnya disikat oleh Presiden Jokowi?